Ibu kota negara Indonesia yang beribu kota Jakarta itu mempunyai saudara perempuan di Maroko. Tepatnya di mana saya berdiri ini di Casablanca. Jadi masjidnya memang terapung. Kalau kita lihat dari sini, dari basementnya itu, pokoknya unik banget lah. Saya harus akui nih, sesuatu yang saya tadi nggak sadar bahwa masjid ini ternyata. Jadi Sumatera Barat itu mempunyai sister juga di sini. Wah. Pourquoi tu fais ça? Apa? Ouais, pas c'est ça. Mais tu ne Makan malam pertama di Casablanca, makan penini yang ada sosisnya di dalam. Sosisnya, kita lihat guys, sama si kau. Cuma 15 apa 20 dirham, 30 ribuan lah. Murah di sini. Kayak saus lagi. And is this nice, isn't it? Oh, sosisnya enak. Tipikal Arab lah ya. Kita makan dulu guys. Ayo makan semua. Nih, sedikit di yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Hari pertama, semalam nyampe di Casablanca, dan hari ini kan sama Pak D bakal nge-explore sambil kita cerita-cerita nanti ya, kayak spot-spot yang menarik untuk kita lihat. Kita akan cerita hubungan antara Maroko akan berlanjut lagi, karena kemarin udah saya explain, jelasin sedikit. Nah, nanti kita akan sini lagi apa sih hubungan spesial antara Maroko dengan Indonesia ini. Dan mungkin banyak yang belum tahu, termasuk saya juga. Yang saya tahu dulu itu cuman visa gratis ke Maroko. Itu aja, ternyata dalamnya dari dulu sampai sekarang ada hubungan-hubungan spesial. Dan ini kalau nonton TV di sini, seolah-olah saya itu bilang amin. Karena kadang mereka itu ngomong kayak lagi berdoa. Aman Pak De? Oke, so we go? Alright. Oke, let's go. Kita masuk ke main pasar adat di sini, Casablanca. This is weird. What's that? Est-ce que tu sais que c'est interdit? Pourquoi tu me filmes? Wah, Pourquoi tu fais ça? apa? Ouais, pas c'est ça. Mais tu ne filmes It's raining. Kita masuk. It's like Mas, isn't it? Masuk ke pasarnya karena hari hujan. Smell rice. Rice. Right. Kita menuju ke Masjid Hasan II. It's funny.
place to chat. Ah, Yes, Indonesia. I know you are Indonesia. What place? Ah, Sumatra. This is my house. Can I take video? Why you take a picture? Is that okay? You are afraid. Another man from where? England. Yeah. How you know? I know the face from it. You're from England. It's not Turkey. It's not Turkey. It's like Turkey. Where in England? Where in England kau? Liverpool. I beat you in Liverpool. Tempat bengkel-bengkel di sini. Sama kayak di Indonesia ada bengkel. Pasar Raung. Point Zeta. There we go, kita nyebrang. Welcome di Masjid Hasan II, right Kal? Nah, masjid ini adalah mungkin bisa dibilang ikon utama di kota Casablanca. Karena towernya ini tinggi banget, mungkin salah satu tertinggi di pusat kota ini. Dan besar banget kawasannya, seperti it's like in Medina, right? What do you think? But without the umbrella. Ya, lapangan luarnya ini luas banget, benar-benar luas. Dan ini terletak di dekat Samudra Atlantik, paling pojok atau cornernya di Casablanca. Kita lihat ke dalam, angin sangat kencang banget di sini. Pak De udah pakai sarung Indonesianya yang bikin orang-orang lirik. Itu kimono ya, bukan, ini sarung dari Indonesia. Ayo Pak De, kita... Come on. Masjid Hasan II ini adalah masjid yang terbesar kedua di Afrika dan nomor 14 di dunia. Guys, kita masuk ke dalam. Kayaknya karena masjid ini adalah spot turis di Casablanca ini, makanya masjid juga buka kayaknya untuk umum. Beda dengan vlog saya sebelumnya mengunjungi masjid di Maroko, itu sering tutup, hanya pas-pas sholat aja bukanya. That's nice. Go back. You could fit my house in this. Tower dari masjid ini setinggi 210 meter dan menjadikan sebagai tower tertinggi kedua di dunia dan selesai dibangun pada tahun 1993. Ini ruangan bawah tanahnya. Waduh, so beautiful. Indah banget. Lihat deh. Ini baru bawah tanahnya, guys. Kita belum lihat ke ini, ke atas, lantai atas. Ini tempat toilet, arah-arah ke toilet nih. Ini. Wow, Maroko banget tuh.
Itu toiletnya aja kayak gini nih. Nih. Wadaw. Oh, wow. Saya pernah lihat masjid desain di bawahnya kayak gini nih. Wih, penuh artistik. It's wonderful, isn't it? Yeah. Ini kalau Turki beda lagi caranya. Kalau stylenya, kalau ini lebih ke Maroko juga mempunyai keunikan gaya style masjidnya. So, waktunya sholat zuhur. Secara keseluruhan, masjid ini bisa menampung sekitar 105.000 jemaah, 25.000 di dalam masjid, dan sekitar 80.000 jemaah di luar masjid. It's really nice. يلا حاج يلا F1 Okay. يلا Suruh keluar. Yuk. Oh, ternyata sama aja. Nggak boleh. Kalau udah sholat, nggak boleh lagi di sini. Pertama kali sih gua. Ya. انت ندخل على كربلاء ولا في مدريد ولا مدريد السوريون شحال فرق Okay, Pak De. Okay. You think it? All this walking and hills and stairs, it's not make it. Tutup Quite strict, are they? particular about having it shut when it's not prayer time. Yeah. I don't know why they're doing that. Some reason the back. Shut everybody now when I take this out and not. Yeah. Nggak tahu kenapa. Ya, lumayan ketat aturan di sini, baik itu di pemerintahan misalnya, tempat-tempat pemerintahan misalnya ya kan. Mereka ingin turis ke sini ya kan, tapi ketat banget di aturan-aturannya, aturan masuknya, kapan bolehnya. Jadi nggak ngerti juga sih, you know. Si Kal tadi pas mau sholat juga ditanya dulu karena kamu mau sholat atau gimana, padahal udah pakai ini. Jadi tuh udah diusir nih kayaknya, udah pergi kabur. Padahal di luar loh, di luar apa sih? Nah, inilah salah satu menurut saya kekurangan nih. Padahal semuanya Muslim juga, banyaknya Muslim. Ini. Every time he farts, he's like. Ya, dan orang-orang pun di sini juga kayak gitu. Padahal kita ambil video di dekat pariwisata misalnya kan, terus kan kita nggak ngambil mereka ya. Ya kayak gini misalnya kan, misalnya mereka lihat tuh, oh kamu ngambil video ya, ibu kamu ngambil video kamu, tapi saya ngambil video kamu lagi jalan di sana. Udah berapa kali nih saya lumayan argue dengan orang-orang di sini. Misalnya kayak gini, dia lewat, oh kamu ambil video ya katanya. Iyalah, kan ini tempat turis. Ngapain kamu lewat, ya kan? Kecuali saya ambil videonya, saya taruh ke depan mukanya, ngikutin dia terus, it's okay.
Tapi dia yang nyebrang secara hukum media juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kalau di publik, kalau nggak mau kena video, jangan jalan di tempat turis atau publik. Lumayan kecewa sih dengan manajemen atau aturan-aturan di sini. Sick. Let's go. I'll take this off when we get down that slope. A bit disappointed. They're promoting this mosque for people to visit. You know what I mean? Selling point to visit Casablanca because you want to see this mosque. But look how they kick people out. Do you know what the sad thing as well? Some parts, I know it's going to sound very, very controversial, Yeah. but some parts inside are nice. It's a lot more ornate than that. Agree. Masjidnya indah banget. Di dalamnya juga indah. Ya, kadang kita selfie gini juga mereka pikirnya kita ambil video mereka, padahal nggak ada sama sekali mereka dalamnya. So, ya lumayan ini sih, lebih paranoid dibandingin di Eropa malah. Dan aturan-aturan yang kadang-kadang lumayan nggak bebas kalau saya. But anyway, kita coba enjoy aja. Pak De, foto. Aman Pak De. No. Masjid Hasan II ini menghadap ke Samudra Atlantik yang berada lokasinya tepatnya di bagian barat utara benua Afrika. Pembangunan Masjid Hasan II ini mencapai biaya sekitar 400 sampai 700 juta dolar atau paling banyak 11 triliun rupiah. Guys, rambut saya habis sholat. Anyway, ini kalau boleh jujur memang indah banget pemandangan di sekitar masjid ini. Tepat ini kayak masjid terapung ya. Memang benar, tuh lihat tuh airnya. Jadi masjid memang terapung. Kalau kita lihat dari sini, dari basementnya itu, pokoknya unik banget lah. Saya harus akui ini sesuatu yang saya tadi nggak sadar bahwa masjid ini ternyata dikepung sama air laut. Kayak Masjid Nur Hakim di Sumatera Barat juga. Dan juga masjid terapung di kampus saya di Painan. I just realized that it's the water around the mosque. You know what I mean? The ocean. Oh, right. Wow, that's amazing. Raja Hasan II membangun masjid ini sebagai simbol besar dari kota Casablanca dan membangun di atas air karena beliau percaya bahwa singgasana Tuhan itu berada di atas air. Wah, that's it. Woo! Wow! Oh my God! Welcome to Casablanca, guys. Air gila. Wih. Wuh.
We got rainbow there as well. Yang mendesain Masjid Hasan II ini adalah berkebangsaan Prancis yang bernama Michel Pinciu. Wow. Welcome to Casablanca. Inilah salah satu entertaining alam di sini. Oh God. It is Casablanca. Alright. So, right, where we going now, Pak De? Huh? Sebagai kota terbesar di Maroko, Casablanca mempunyai populasi sekitar 3,7 juta di pusat kota dan 4,2 juta di luar kota. Cara bawa mobil emang kayak di Jakarta di sini. Nggak ada aturan. Well, hampir setiap Indonesia sih sebenarnya. Tapi karena Jakarta rame kan. Penduduk awal yang pertama settle atau menetap di kota Casablanca ini berawal pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, warga pertama yang menetap di Casablanca ini bersuku Berber. Casablanca adalah satu-satunya kota di negara Arab yang mempunyai museum Yahudi. Ini adalah katedral dari Casablanca yang dibangun pada tahun 1930-an di saat penjajahan dari Prancis. Taman dari Arab League Park ini adalah salah satu pusat penghijauan di kota Casablanca. Selamat datang di sisternya kota Jakarta. Ibu kota negara Indonesia yang beribu kota Jakarta itu mempunyai saudara perempuan di Maroko. Tepatnya di mana saya berdiri ini, di Casablanca. Sejarahnya pada tahun 1990, hubungan Maroko dengan Indonesia selalu semakin erat. Jadi, setujulah Indonesia dengan Maroko memberikan suatu agreement bahwa Casablanca adalah sisternya Jakarta. Terbukti di Jakarta sendiri mempunyai jalan Casablanca. Dan kalau boleh jujur, dari tadi kita keliling kota Casablanca memang agak sedikit-sedikit gayanya seperti Jakarta. Oke, sambil kita jalan aja guys, karena banyak juga yang lihat-lihat saya. Jadi saya nggak terlalu percaya diri, kita lihat aja yuk. Ya, come on. Come on. Nah, sambil kita jalan, kita ngobrol-ngobrol guys.
Ini salah satu taman besarnya di pusat kota Casablanca. Jadi hubungan erat antara Indonesia itu memang seperti vlog-vlog sebelumnya saya sudah mentionkan bahwa sudah berabad sebenarnya, dimulai pada abad ke-14. Kemudian Bapak Soekarno datang mengunjungi Maroko di tahun 1960-an. Kemudian KTT Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Indonesia, terus menyemangati para negara-negara di Afrika untuk merdeka, dan Bapak Soekarno lah yang sebagai proklamator, sebagai penyemangat lah, dan disitulah hubungan semakin erat antara Indonesia dan Maroko. Nah, di tahun 1990 dinobatkan Casablanca ini menjadi sisternya kota Jakarta. Memang dari segi desain atau struktur dari kota ini agak mirip-mirip dengan kota Jakarta, dan Casablanca adalah kota terbesar di Maroko. Pusat perekonomian, pusat politik mungkin juga, pusat perindustrian, pelabuhan terbesar juga di sini, dan ya hampir ya namanya kota besar ya lah ya. Semuanya pusatnya pasti banyakan di kota besar. Anyway, hubungan Indonesia dengan Maroko, baik itu dari segi perdagangan, trading, ekonomi, selalu semakin meningkat. Indonesia import ke sini seperti minyak kelapa sawit. Where are you going, Pak De? Going this way. Kemudian Maroko juga mengimport besi, pupuk kayaknya juga diimport dari Casablanca ini. Karena katanya 75% pupuk alami itu hasil bumi itu Maroko lah yang mempunyai, ada di Maroko gitu. Jadi salah satu keuntungan juga bagi Indonesia sebagai teman, best friend banget lah. Banyak orang yang nggak tahu sih sebenarnya bahwa biasanya best friend itu kan tetanggaan ya kan. Tapi ini di ujung Afrika, benua Afrika sama Indonesia jauh banget. Itulah memang Maroko ini sama Indonesia a best friend, teman dekat yang sudah lama sekali, dan sampai sekarang ini semakin erat hubungannya. Ya Pak De? Hah? Ya? Pak De nggak ada ya? Nggak ngerti. Kalau boleh jujur, untuk kegiatan turis di sini, for tourists it's not that really much to see, especially for us. We're in the wrong part. Maybe, but so far we've been walking for hours, and it's all like metropolitan city, right? Big city. Jadi dari tadi kita jalan udah berjam-jam, nggak ada ketemu yang maksudnya karakteristik dari daerah tersebut. Apakah itu old town? Characteristic. Iya. Ini jauh ke metropolitan ya, sama seperti Jakarta. Mall-mall, jalan-jalan utama kayak gitu yang banyak di sini. Biasanya kalau kita ke suatu tempat, sedikit aja kita jalan itu udah ada ya seperti bangunan-bangunan tua atau sedikit tradisional lah gitu. Kalau di sini memang agak kurang, memang layak sih menurut saya sebagai simbol sisternya kota Jakarta. Memang tepatnya ya Casablanca ini. It's funny really, because 100 years ago this would have been a really iconic place to go on the African coast. Oh ya, Casablanca. Yeah. But you know, Pak De, there is 2 cities in Morocco have a sister in Indonesia. All right. What else?
I've no idea. Padang, Padang. West Sumatra ya. Oh, Ternyata Sumatera Barat, that's the first one. ya Fes. Jadi Sumatera Barat itu mempunyai sister juga di sini. And yet you don't wear the same hat. Well, it's just a agreement. Sebenarnya sister itu bukan berarti benar-benar mirip ya, tapi lebih ke agreement, menandakan simbol bahwa kita itu dekat loh, gitu. Kita itu bersaudara, itu intinya. Jadi Fes di Maroko itu lumayan kota tradisional juga. Sayangnya kita nggak ke sana. Itu sama Sumatera Barat, sama sama provinsi saya, adik kakaknya, sisternya. Dan Bukit Tinggi dengan Negeri Sembilan. Banyak juga kita yang nggak tahu ya guys. So, mudah-mudahan dengan mengikuti traveling saya ini, kalian mempunyai menambah wawasan sedikit-sedikit juga seperti saya. What is Casablanca mean, Pak De? White House White House. in Spanish. Casablanca itu dari bahasa Spanyol. It might be even in French, but I don't think it's French. Spanyol apa Prancis? Nggak tahu. All I know is it means White House. Anyway, apa bahasa Spanyol apa Prancis, yang penting artinya itu adalah bangunan putih atau rumah putih. Artinya Casablanca. Kalian dari tadi mungkin lihat banyak bangunan You know, one putih-putih. thing I know for sure. Ah, It's funny that Indonesians call French Prancis. why? It just sounds funny with the P. Prancis. 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 Ya. Right, ya, berarti memang banyak bangunan-bangunan putih di sini. Casablanca.